Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah. Fa in asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan kepada kita segala nikmatnya, Zat yang memberikan kepada kita rahmah, Zat yang memperkokohkan kepada kita hidayah. Maka patut sebagai hamba yang lemah ini kita menghaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imma bil qauli imma bil fi'li. Kita menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Karena dengan lantaran syukur inilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada kita semua. Baik kenikmatan tersebut datang dari hidayah, baik nikmat tersebut datang dari rizki, baik nikmat tersebut datang dari yang lainnya, kesehatan, waktu luang dan sebagainya. Maka sepatutnya ucapkanlah alhamdulillah, pergunakanlah nikmat tersebut di atas jalan yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan memenuhi janjinya, la in syakartum la azidannakum. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kaum muslimin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekokohan iman, selalu menapaki langkah-langkah apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar kita tidak diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surga kita dikumpulkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ibarah, ungkapan di dalam bahasa kita yang patut kita renungi bersama, yaitu ayam mati di lumbung padi. Iya, ayam mati di lumbung padi. Sebuah ungkapan yang mungkin dulu sering kita dengar, bahkan kita pun memahaminya. Secara kontekstual kita memahami bahasanya seakan-akan tidak mungkin ayam bisa mati di lumbung padi. Kalau seandainya terjadi pun ayam mati di lumbung padi, pasti di sana ada beberapa poin masalah yang menyebabkan ayam tersebut mati padahal dia tempatnya di lumbung padi. Ima yang pertama, ayam tersebut tidak paham
kalau itu padi, bahwasanya padi tersebut adalah makanannya. Atau yang kedua, ayam tersebut tidak mau makan sehingga menyebabkan dia mati. Ataupun yang ketiga, bahwasanya paham kalau padi tersebut yang ada di hadapannya adalah sebuah makanan yang bisa menyambung kehidupan dia, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana tata cara memakan padi tersebut, sehingga dia pun mati kelaparan, padahal tempatnya pun di lumbung padi. Masyarul muslimin azani Allah wa yakum jami'an. Kita sebagai kaum muslimin bisa mengambil dan memakai peribahasa ini. Bahkan kita pun juga bisa mengambil faedah dari peribahasa ini. Alangkah mengherankannya, alangkah menakjubkannya, alangkah anehnya, bahkan terlebih dalam bahasa lebih kasar lagi, alangkah bodohnya. Seandainya di depannya ada makanan yang bisa menyambung nyawa, menyambung hidupnya, akan tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Dia tidak bisa mengambil faedah dari makanan yang ada di hadapannya, sehingga dia pun binasa, mati kelaparan, padahal di hadapannya ada jalan keselamatan. Kalau kita tarik lebih jauh, kalau kita seandainya tarik kalimat ini lebih jauh lagi, senada apa yang dikatakan sahabiyun jalil Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernah mengutarakan ucapan yang senada dengan ini. Beliau mengatakan, ajaban liman yuhlik wa ma'ahun najah. Iya, ajaban liman yuhlik wa ma'ahun najah. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan ajaban liman yuhlik wa ma'ahun najah. Sangat mengherankan sekali, terjadi keanehan, sangat seakan-akan tidak mungkin, aneh bin ajaib. Ada seseorang yang binasa, akan tetapi padahal jalan keselamatan terbentang di hadapan matanya. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalimat pukulan yang sangat telak kepada kita semuanya, sangat mengherankan. Ada manusia di luar jalan petunjuk, di atas jalan yang salah, di atas jalan kesesatan, di atas jalan neraka, di atas jalan kebinasaan. Padahal di depannya terbentang jalan hidayah, di depannya terbentang jalan kebenaran, di depannya terbentang siratal mustaqim. Di hadapannya dia mampu melihat, di sampingnya dia mampu mendengar, di depannya dia mampu merasakan. Bahkan kita semuanya pun ikut duduk di hadapannya. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jalan keselamatan ada di hadapan kita. Semuanya ada, fasilitas ada, masjid masih terbuka, majelis ilmu masih terbentang, salat 5 waktu masih dikumandangkan. Akan tetapi sungguh sangat mengherankan, sangat aneh sekali apabila seorang hamba semuanya terbuka di hadapan matanya, tapi hatinya sedikit sama sekali tidak terpanggil. Na'udzubillah, ajaban liman yuhlik wa ma'ahun najah. Sangat mengherankan sekali, aneh. Seandainya seorang hamba masih bisa masuk neraka, padahal jalan surga terbentang di hadapannya. Na'udzubillah, waliyadzubillah. Apa yang kita harapkan ya ikhwah? Apakah kita mengharapkan kenikmatan dari dunia yang disegerakan? Perhatikanlah, Abdurrahman bin Auf selalu menangis ketika mendapatkan peruntungan perdagangannya. Abdurrahman bin Auf selalu menangis ketika dagangnya mendapatkan keuntungan besar, ketika gajinya besar, dia selalu menangis. Ketika ditanya para tabi'in, wahai Abdurrahman bin Auf,
Apa yang menyebabkan engkau menangis? Padahal engkau kaya, nikmatmu disegerakan, nikmatmu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepadamu nikmat yang banyak. Dunia terbentang di hadapanmu. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Beliau mengatakan, aku takut. Aku menangis, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun menangis. Seandainya ini adalah kenikmatan yang di surga yang diperuntukkan kepadaku, tapi aku disegerakan di dunia ini. Kemudian seraya dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum finnar illa ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Perhatikan jawaban Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Wahai saudaraku, aku takut seandainya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, ini adalah nikmat yang disegerakan, yang seharusnya ini diperuntukkan untukku nanti di surga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala menariknya disegerakan di dunia. Kemudian Abdurrahman bin Auf membaca, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun." Dan barang siapa yang di dunia ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ngerti tujuan hidup, tertipu dengan kemewahan dunia, nggak ngerti apa tujuan nanti setelah dia mati, dan dia ketika dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia mutanafis, berlomba-lomba di dalam masalah dunia, menginginkan kesempurnaan dunia di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan dunia bagi dia. Barang siapa yang hidup di dunia meminta dunia, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan. Akan dikasih semuanya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan dia tidak mendapatkan kerugian. Tapi ingat ayat selanjutnya yang dibaca oleh Abdurrahman bin Auf. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Akan tetapi nanti orang yang semacam ini di akhirat kelak tidaklah mendapatkan kecuali hanya neraka. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah renungan yang harus kita ingat. Jangan sampai kita seperti bak ayam mati di lumbung padi. Jalan keselamatan ada di hadapan kita, jalan hidayah ada di mana-mana, tetapi hati kita lemah, hati kita tertipu dengan tipuan dunia, hati kita tertipu dengan tipuan kemaksiatan, hati kita tertipu dengan tipuan hura-hura, sehingga nanti yang didapat kelak di yaumul qiyamah yang akan kita dapatkan hanyalah neraka. Wal'iyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Seorang ulama tabi'in pernah mengatakan, "Man u'tiya qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa jasadan sabiran faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa buqiya min adzabin nar." Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara apa itu? Apa di antara resep agar kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat? Walaupun toh seandainya kita di dunia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dibukakan bagi kita pintu rizki yang terbentang luas, atau sebaliknya kita disempitkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, itu man utiya lillahi qalban syakiran, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selalu bersyukur.
Bersyukur dikala mendapatkan kenikmatan sedikit ataupun banyak. Bersyukur setiap menghadapi kesempitan ataupun kelapangan. Qalban syakiron, sehingga dengan buah dari syukur tersebut dia mau beramal, mau mengoreksi dirinya, dan mau mengambil faidah, dan lebih semangat lagi ketika dia mengambil bagian dari akhiratnya. Qalban syakiron wa lisanan dzakiron, dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Berapa jam prioritas yang kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita punya Al-Qur'an, punya mushaf? Hanya kita sebagaikan jadikan identitas bahwasanya diri kita muslim, sehingga Al-Qur'an kita hanya dipajang di dinding saja? Tidak pernah kita buka, tidak pernah kita baca. Tidak pernah kita jadikan itu sebagai wasilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa li'udzubillah. Lisanan dzakiran, yaitu lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mari kita hitung diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 24 jam. Berapa menit, berapa detik yang kita gunakan zikir? Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. 24 jam memberikan kehidupan kepada kita. Sangat naib sekali apabila zikir hanya kita ucapkan ketika waktu sholat saja. Walisanan dzakiran wa jasadan sabiran, dan jasad yang selalu bersabar, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, kemudian jasad yang selalu bersabar di dalam menatapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merangkum 3 perkara ini, kata beliau, faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka orang mendapatkan kebaikan, kehidupan yang baik-baik di dunia ataupun di akhirat. Wa wuqiya min adzabin nar, dan dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang yang selalu bersabar, selalu berzikir, dan selalu bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, faya qadiyal hajat, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innaka la tukhliful mi'ad, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma kshif 'anna al-ghummah wal waba', Allahumma kshif 'anna al-ghummah wal waba', Allahumma kshif 'anna al-ghummah wal waba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.